Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Eis Windiawati dan Fitriana Kartikasari, mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen S1 Universitas Pamulang, ingin mempresentasikan materi yang berjudul pengangguran dan inflasi. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Saya Fitriana Kartikasari ingin menjelaskan tentang pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah bagi seseorang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan yang lebih layak. Pengangguran biasanya terjadi karena jumlah orang yang mencari pekerjaan tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan. Keberadaan pengangguran dapat mempengaruhi ekonomi negara karena dapat menurunkan produktivitas dan keberadaban masyarakat. Pengangguran ini telah menjadi masalah perekonomian di berbagai negara dan tidak hanya di Indonesia saja. Karena adanya pengangguran, maka tingkat produktivitas serta pendapatan masyarakat berkurang, sehingga terjadilah kemiskinan serta masalah-masalah sosial. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran normal atau fiksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja yang lebih baik. Yang kedua, pengangguran siklikal. Perusahaan mengurangi pekerjaan atau menutup perusahaannya, maka pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal. Pengangguran struktural, kemerosotan perekonomian akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi pengangguran. Pengangguran teknologi. Pengangguran yang ditimbulkan karena lebih mengutamakan mesin daripada manusia. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat bertambahnya lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama wujud dari sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor. Pengangguran bermusim. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Sedangkan pada musim kemarau pula, para petani tidak dapat menyerap tanahnya. Setengah menganggur. Di negara-negara berkembang, penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Dampak dari pengangguran adalah yang pertama, berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemakmuran. Yang kedua, menimbulkan masalah ekonomi dan sosial. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kekacauan politik dan sosial. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang ketiga, menempatkan pencari kerja di tempat yang tepat. Yang keempat, melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri. Yang kelima, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Yang keenam atau yang terakhir, memberikan pelatihan sertifikat kepencarian. Pengertian inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang belum bisa dikatakan inflasi, kecuali jika kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar bisa dikatakan inflasi. Yang pertama, kenaikan harga. Yang kedua, bersifat umum. Yang ketiga, berlangsung secara terus-menerus. Penyebab inflasi karena banyak faktor, yaitu yang pertama, permintaan yang tinggi terhadap barang atau jasa. Yang kedua, peningkatan biaya produksi. Yang ketiga, bertambahnya uang yang beredar di masyarakat. Dan ketiga, seimbangan antara permintaan dan penawaran. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan yaitu kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. Yang kedua, inflasi sedang, di mana kenaikan harga di antara 10% sampai 30% setahun. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi berat yaitu kenaikan harga di antara 30% sampai 100% dalam setahun. Yang keempat yaitu hiperinflasi, di mana kenaikan harga di atas 100% dalam setahun. Cara mengatasi inflasi, yang pertama dengan melalui
kebijakan lainnya. Berikut dampak-dampak inflasi. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat memengaruhi secara positif maupun negatif dalam pendapatan masyarakat. Yang kedua, dampak inflasi terhadap bidang ekspor. Biaya ekspor akan mengalami kenaikan biaya yang tinggi saat terjadi inflasi. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap minat menabung. Pada saat inflasi terjadi, minat menabung seorang akan semakin kecil karena bunga yang didapatkan jauh lebih kecil. Yang keempat, dampak inflasi terhadap perhitungan bahan pokok. Inflasi juga membuat perhitungan dan penetapan harga bahan pokok menjadi lebih sulit karena bisa jadi terlalu besar ataupun terlalu kecil. Sekian penjelasan singkat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.